Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang Allah memberikan kesempatan pada hari ini yang sangat luar biasa, pertemuan dengan beberapa lawyer kita, di antaranya adalah Bang Ihsan Weno, yang tidak asing lagi, pengacara kondang dari Timur, Ambon, Maluku, ya. Begitu juga ada pengacara kita yang tidak asing lagi, ya, pengacara kondang sama dari Maluku juga, ada Bang Ihsan Weno, Bang Ansori, Muhammad Isa Ansori, ya. Lalu kemudian juga saya sendiri, Bang Onyo, yang bergabung dalam podcast yang sangat luar biasa ini di Yayasan Nasihat dan Taujih. Ada pembahasan, ya, yang insya Allah kita akan bahas terkait dengan beberapa isu-isu nasional menyangkut terkait dengan beberapa aturan yang jelas sangat mendukung daripada kegiatan teman-teman para dai semuanya, khusus dalam beramal ma'ruf nahi anil munkar, dan insya Allah juga kita akan jelaskan dari segi bagaimana hukum positif yang menyebarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi panduan buat teman-teman. Menyangkut terkait dengan pembahasan yang hangat, ya, Bang Ansori, mungkin Bang Ihsan mungkin udah tahu, ya, terkait dengan LGBT, ya, LGBTQ, ya, ini yang sangat luar biasa, dan ini udah menjadi isu internasional. Bahkan bisa jadi ini menjadi salah satu daripada kalau mau dibilang ada pihak ketiga yang ingin menghancurkan negara kita, ya, ketahanan negara kita dan sebagainya, itu dengan praktek-praktek yang jelas menyimpang tersebut. Lalu kemudian juga apalagi ada peraturan presiden yang baru, ya, nomor 111 tahun 2025 yang mengatakan bahwa LGBTQ ini termasuk daripada bahaya, ya, yang sifatnya non militer, ya. Ada militer, ada non militer. Lalu kemudian bagaimana mungkin Bang Ihsan dan Bang Ansori dan kita semuanya mensikapi, ya, dalam sudut pandang bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku-perilaku tersebut. Lalu kemudian ini mungkin singkat aja. Ini kisah saya 2018 pernah mendampingin seorang korban perilaku daripada LGBT, ya, pencabulan. Ya, pelaku ini merupakan punya kelainan seksual, ya, dia suka sama jenis, dan yang jadi masalah sama muridnya itu yang menjadi korban beberapa kali dengan beberapa modus diantaranya memberikan fasilitas, memberikan handphone, kemudian juga sampai melakukan hal-hal yang pencabulan, ya, kekerasan seksual, dan itu sangat luar biasa. Kemudian karena ini menyangkut terkait dengan tindak pidana, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dalam memasukkan unsur-unsur atau perilaku LGBT ini, ya, lalu kemudian dijadikan sebagai peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Silahkan mungkin. Ya, kalau persoalan mendukung, kami dari LBH Garuda Umatan Bangsa, ya, khususnya, ya, sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden, ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 111 tahun 2025. Nah, kemudian langkah itu saya nggak cukup, ya, nggak cukup. Selain itu, kan itu adalah pintu untuk kemudian bagaimana kita mengupayakan lembaga-lembaga terkait lah, ya, mengupayakan kemudian di sini perannya lembaga-lembaga tertentu, ya, sifatnya rekomendasi, kemudian nanti dibahas di lembaga eksekutif, ya, yudikatif, ya, legislatif, ya, atau misalnya Kementerian Pertahanan misalnya, sebagai arah-arah kebijakan mereka lah, ya. Artinya lebih mengerucut, ya. Sehingga kemudian peristiwa tindakan-tindakan LGBT ini bisa dipangkas. Mantap. Itu. Oke, luar biasa, ya. Mungkin Bang Ansori
Silakan mungkin bagaimana support ya kami terkait dengan peraturan presiden tersebut. Iya, tentu sebagai praktisi hukum kita terus mendorong ya agar kejahatan LGBT ini segera diakomodir dalam suatu undang-undang sehingga ini semakin tegas ya, memberikan sanksi pidana kepada kejahatan LGBT. Saya kira peraturan pemerintah yang hari ini sudah dicetuskan ya. Peraturan pemerintah nomor 111 tahun 2025 itu menjadi stimulus atau trigger, stimulus awal ya. Bagaimana bahaya LGBT ini terutama bagi generasi muda. Nah, karena itu sekali lagi ya sebagai praktisi hukum dan juga mewakili LBH Garuda, tentunya kami terus mendorong agar pemerintah dan DPR ya segera menginisiasi pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang khusus ya RUU terkait dengan LGBT ini sehingga perilaku LGBT ini bisa diberantas ya, di Indonesia ya, terutama bagi generasi muda yang saya kira sangat rentan terhadap. Karena ini perang, kalau saya lihat ini termasuk daripada perang budaya loh. Bagaimana mereka agar supaya orang-orang yang memang tidak suka dengan stabilitas negara kita lalu kemudian memasukin ini sebagai memang ancaman. Ya karena penggunaan kata non militer itu kan sebenarnya satu antisipasi ya, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dalam melihat ancaman LGBT ini ya terhadap generasi muda. Ini bukan ancaman yang memang main-main sebenarnya. Iya kan? Kalau udah sampai dimasukkan ke dalam peraturan presiden itu berarti ini bahaya memang udah terjadi sebenarnya ya. Sehingga jangan sampai dampaknya terhadap keamanan nasional. Iya, karena ketika generasi muda itu sudah dipengaruhi lewat budaya-budaya dalam hal ini. LGBT ini kan termasuk bagian atau suatu budaya barat saya kira. Yang itu bisa saja diadopsi oleh generasi muda bangsa Indonesia. Sehingga kenapa kemudian di peraturan pemerintah itu menjadikan itu sebagai satu kejahatan non militer, karena itu ya dinilai sangat mengancam dalam bidang pertahanan ya. Ketika generasi muda kita sudah disibukkan dengan perilaku yang seperti itu, yang sifatnya menyimpang dari perilaku, maka pemikiran generasi muda kita ini sudah tidak fokus terhadap pertahanan negara kita. Bahkan kalau seandainya datang tiba-tiba penjajah menuduki negara kita, ya mungkin dampaknya generasi muda kita habis. Bahkan mungkin hilang dalam daya juang itu mungkin udah nggak ada sama sekali. Ya, karena itu kan bahaya, merusak cara berpikir, bagaimana militansi sebagai seorang generasi muda untuk bagaimana mempertahankan misalnya keamanan negara itu menjadi hilang ketika pengaruh-pengaruh itu sudah masuk ke perilaku generasi muda kita. Jadi sekali lagi kita mendorong kita mendorong dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Garda Umat dan Bangsa kemudian sebagai seorang praktisi hukum juga kita terus mendorong dan ini wacana ini sudah dikembangkan oleh MUI dan kita semua berharap agar pemerintah dan juga DPR segera mengakomodir ini dalam satu peraturan perundang-undangan. Itu. Mungkin terakhir dari saya tutup yang jelas bahwa bagi teman-teman umat muslim ya, khususnya bagi dai, mereka yang punya semangat dakwah dan sebagainya dalam bidang amar nahi munkar itu merupakan suatu kewajiban. Harus. Ini bagian daripada mengingkari kemungkaran dengan lisan kita. Kita menyuarakan terhadap umat di mimbar-mimbar ya, di masjid-masjid, di dauro-dauro, di muhadharah, di seminar-seminar mengatakan bahwa perilaku LGBTQ ini merupakan penyimpangan sosial yang mengganggu daripada stabilitas nasional kita ya. Bahkan dengan adanya peraturan presiden nomor 111 tahun 2005 yang dalam bidang pertahanan yang mengatakan merupakan LGBTQ termasuk daripada
yang mengganggu stabilitas nasional yang sifatnya non militer, bahkan setara dengan perilaku terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Lalu kemudian jangan sampai kita selaku dai, kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya lalu kemudian mengambil tindakan-tindakan yang main hakim sendiri ketika terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, lalu kemudian sampai mereka melakukan tindakan pencabulan, kekerasan seksual, pornografi dan sebagainya, maka segera untuk melaporkan hal yang seperti itu ke pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah mungkin kepada advokat ya untuk didampingin atau pihak kepolisian sebagai penegak penegak hukum. Jadi bagi teman-teman semuanya, ayo mari bersama kami, bersama kita semuanya, kita kawal daripada peraturan presiden ini, lalu kemudian mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan agar supaya DPR kita lalu kemudian dalam merancang undang-undang lalu kemudian mengeluarkan daripada undang-undang yang khusus terkait dengan bagaimana perilaku LGBTQ ini termasuk daripada perbuatan tindak pidana. Itu mungkin bisa kami sampaikan. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Garda Umat dan Bangsa, bagi teman-teman yang punya masalah bisa menghubungi kami. Ada di sini Bang Ihsan Weno, sarjana hukum, ya, seorang advokat. Lalu kemudian ada Muhammad Isa Ansori, ya, SH, seorang advokat juga di LBH Garuda, dan saya Onyo, sarjana hukum juga di Lembaga Bantuan Hukum Garda Umat dan Bangsa, mengucapkan demikian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.